Bismillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di masjid yang tentunya kita cintai di Darul Hasanah ini, yang akan melanjutkan pelajaran hadis, yakni dari Kitabul Jami' Syarah Bulughul Maram, ya. Nah, di dalam Kitabul Jami' selanjutnya kita lanjutkan seputar bagaimana seorang muslim menahan amarah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum faliyata jannabil wajh, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, jika ada di antara kalian yang memukul, maka janganlah memukul bagian wajah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini juga jelaskan hadis di mana kita kalau saat itu pula, ya, harus memukul, tetapi dengan memukul dengan cara yang baik, ya. Maka jangan sampai kita memukul di wajahnya, ya. Ya, pukulan dengan cara yang baik, dengan cara yang mendidik, ya. Maka itu diperbolehkan, ya. Di antaranya kan ketika anak tuh, ya, berusia 7 tahun, ya, gitu, perintahkan sholat, diajak sholat, ya, sebelumnya tuh, ya. Kemudian juga ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, maka dipukul, ya, gitu. Tapi pukulannya dengan yang mendidik, ya, gitu. Bukan memukul wajah, ya, atau memukul hal yang
apa itu yang sensitif ya gitu. Yang sensitif yang bisa membahayakan ya gitu. Bagian-bagian yang sensitif ya gitu. Ketika dipukul ya, di antaranya itu wajah ya gitu. Ini ada larangan dan langsung oleh Nabi sabdakan ya. Nah biasanya ada di kita gitu ya, kalau sudah keceplosan gitu ya, ini yang di intinya gitu, sampai di sinetron ya gitu, pun tentunya anu resep ke sinetron gitu ya. Sinetron itu dicontohan gitu ya, dicontohan apa Pak? Menampar wajah gitu ya. Contohan Pak menampar wajah gitu ya. Cus gitulah gitu ya. Gitu. Seakan-akan orang yang menampar wajah teh perilaku yang sae gitu ya gitu. Padahal nah itu ya gitu. Padahal ini sudah dilarang oleh Rasulullah 14 abad yang lalu gitu ya. Di Ramadan kadang dibiasakan, kadang apalagi masuk ke ranah sinetronnya gitu. Ketika dicontohkan ada masalah ya, masalah ABC gitu ya gitu, dicontohkan di sinetron namanya gitu. Yang biasanya dicontohkan itu adalah memukul seorang laki-laki gitu ya. Memukul seorang laki-laki atau memukul anak kecil gitu ya gitu. Ditampar gitu ya, itu di sinetron Pak. Gitu ya. Dicontohin tapi di sinetronnya aduh insyaallah. Ini harus kita pahami ini ya, bahwa di hadis ya kenapa ya ada sebuah penelitian, tapi saya belum benar-benar meneliti ini sumbernya valid atau enggak ya. Jadi ada kalau di sini di wajah atau di pipi ini mah ya gitu kan, biasanya kalau yang dipukul di wajah ya gitu. Kalau sini ya gitu ya, atau misalnya ketendang lah gitu kan gitu ya, itu ada yang sensitif di sini ya gitu. Jadi kalau orang sudah dipukul wajahnya gitu ya, pukul gitu, nah itu ada ribuan sel otak gitu ya gitu. Saya baca itu ya, ada ribuan sel otak yang ketika si anak itu ya, apalagi ketika dipukul wajahnya gitu ya, dimarahi gitu ya gitu. Nah, itu ribuan sel otak itu hilang, Pak. Jadi ribuan sel otak itu ya ada yang mengatakan berkurang atau menghilang gitu ya gitu. Sehingga si anak jadi ya itu ya gitu. Itu di anak kecil ya, tapi kalau di orang dewasa saya belum baca ya gitu. Ya rentan juga kalau misalnya ya serang anak atau perempuan yang dimarahi itu ya gitu. Itu. Tapi karena saya memang belum meneliti lebih lanjut ya, ya itu emang nggak tahu itu valid atau enggak ya. Tapi ya memang karena memang akibatnya itu berat ya, akibatnya berat ketika seseorang itu sudah memukul wajah ya. Berani itu ya memukul wajah. Masya Allah. Dan konsekuensinya itu berat ya. Ini kita harus setidak-tidaknya kalaupun misalnya memang harus diberi pelajaran ya gitu, maka ya pukul ya dengan cara yang pelan lah gitu, jangan keras-keras gitu ya. Pukul aja dengan cara yang pelan gitu ya. Dan pukulnya ya jangan sampai ke anggota yang sensitif ya gitu.
Kan di antaranya ini wajah ya. Pukul ya dan gitu ya gitu. Jangan keras-keras ya gitu. Kalaupun kita harus dengan kata-kata ya dengan ketegasan ya, jangan meluap-luap atau melampiaskan atau meledak-ledak gitu ya kalau bahasa kita ya. Gitu. Ketika amarah gitu ya. Seminimal-minimalnya kita dengan ketegasan ya gitu. Karena kalau dengan ketegasan ya minimal seorang anak itu atau siapapun lah gitu ya yang dikasih ketegasan mendapat pelajaran gitu ya. Hanya ya kalau anak kecil ya atau mungkin perempuan yang belum dewasa terkadang menyikapi ketegasan juga ya tetap disangkanya galak gitu ya gitu. Disangkanya galak gitu ya. Makanya ya banyaklah ya. Kalaupun tidak dengan lisan, dengan verbal gitu ya gitu, dengan sentuhan ya dengan cara yang pelan-pelan ya gitu. Atau dengan punishment dengan diberi hukuman ya sebagai bentuk pelajaran kan gitu. Jadi banyaklah kalau yang namanya pendidikan tuh ya gitu. Yang namanya pendidikan itu banyak rumus-rumusnya ya gitu. Ya. Ini seorang guru harus hafal tuh ya gitu. Jangan ketika aduh ya masalah di kelas langsung kayak gitu langsung gitu ya. Langsung lisannya itu wah gitu berkata kemana-mana gitu ya gitu. Itu yang jadi catatan ya gitu. Karena yang di sini bagaimana kita baca syarahnya yaitu yang pertama diharamkan memukul wajah di saat menghukum anak-anak atau murid ya, dan lain-lain ya gitu. Ataupun ketika berkelahi ya, itu jangan sampai memukul wajah ya gitu. Haram di sini adalah larangannya tegas. Rasulullah SAW bersabda kan, janganlah memukul wajah gitu ya. Tuh. Ini secara letterlock sudah jelas ya, jangan memukul wajah. Yang dibolehkan itu adalah saat kisos berdasarkan ayat ya. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah dengan kejahatan yang setimpal. Ya. Asy-Syura ayat 40. Ada juga emang di antara beberapa rumus pendidikan saya juga beberapa ini mendengar lah gitu ya gitu. Bagi yang mendalami itu ya ada yang seorang guru itu ya tapi dalam rangka mengamalkan ayat ini juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada seorang anak itu misalnya temannya moyok si anak itu poyok lagi kata si guru itu. Jadi kalau kamu dipoyok poyok lagi gitu. Gitu. Poyok deui, tapi poyoknya dengan dengan bukan yang ini tapi yang memberikan pelajaran maksudnya gitu. Ada yang seperti itu ya rumusannya itu. Ya. Ada yang misalnya kan poyok bapana gitu ya. Punten ya. Poyok bapana kieu gitu ya. Nami bapana lah gitu. Gitu. Poyok deui nami bapana ieu. Enggak harus kayak gitu ya, tapi dengan poyokan yang memberikan pelajaran. Ada yang seperti itu juga gitu ya gitu. Makanya ya, dia mengamalkan ayat ini juga gitu. Katanya gitu ya gitu. Ya kalau memang niatnya demikian ya nggak apa-apa gitu. Nah misalnya juga si anak itu ya temannya itu suka Noel gitu lah. Noel ya dibalas tuh kayak jeung toel gitu nya, di toel deui gitu ya. Balas lagi di toel deui gitu nya gitu.
Tapi jangan balas dengan cepret gitu ya. Itu mah beda deui, itu mah kan noel mah ada teu nyeri gitu kan. Karena toel unggul gitu. Balas dengan cepret ya, itu mah kan sakumaha gitunya gitu. Ya balasnya dengan noel lagi itu ya, ya itu mah nggak terlalu lah gitu ya. Gitu. Nggak terlalu riskan gitu ya. Gitu. Itu kan karena ya terkadang ada yang candaan, ada juga yang memang berlebihan juga kan gitu. Ya mengejek lah gitu ya gitu. Nah makanya kalaupun misalnya kita mau mengamalkan ayat ini ya jangan yang berlebihan juga gitu membalasnya itu ya, perkaranya itu ya. Karena itu di surah Al-Maidah itu ya kalau salah. Wal ainu bil aini wal anfa bil anfi ya gitu. Wal udhun bil udhuni gitu. Gitu. Dan seterusnya. Nah, tiba-tiba Pino memori nanya kalau nah itu dengan ayat itu kan diperbolehkan kisos ya dengan hal yang serupa. Tapi hal yang serupa itu ya diusahakan harus memberikan pelajaran juga ya gitu. Olah jadi aduh, asa patwal-twal terus ya patwal-twal jadi masalah gitu tudung nama gitu. Jadi gelut ya gitu tudung nama gitunya ya. Nah itu jadi ini harus diperhatikan juga nih strategi pendidikan itu ya gitu. Nah ini memang hadis ini juga mengarah pada pendidikan ya gitu. Ketika orang itu ya demikian gitu ya harus diberi pelajaran bagaimana gitu ya caranya. Nah yang kedua ini ya sebagian ulama mengharamkan yang namanya tinju pak pak suka tinju dan terus ya tinju karena apa karena olahraga ini kan menargetkan wajah Pak. Kalau badan sih ya mungkin masih mending kalau badannya kuat kekarmanya yang dipukul tapi ini kan wajah gitu nah, ini ya gitu. Sebagai sasaran pukulan atau tendangan ya gitu jadi wajah boleh dipukul atau ditendang nah, ini kan nah, ini makanya sebagian ulama mengharamkan yang namanya tinju ya masih banyak olahraga yang lain Pak jangan ada kenapa tinju haram atau nah ini diharamkan tinju ya masih banyak olahraga yang lain Pak ya jangan jadi misalnya niatnya olahraga tapi mencelakakan orang lain kan itu ya justru mudarat ya kan masih ada olahraga ya olahraga tarung kan bisa pencaksilat kan gitu pencaksilat juga kan atau mana ya di pasista tenan Tifan gitu ya Tifan gitulah gitu jadi kalau olahraga sudah memukul wajah nah itu kan bahaya ya itu ini kan memang ada sel-sel di sini juga yang mendukung pusat kehidupan ya jadi kalau terkena sel yang mendukung pusat kehidupan di wajah ini khususnya di otak nih ya gitu. Ya, itu kan bisa jadi ya orang itu mendekati yang namanya kematian. Nah, ini yang harus hati-hati ya gitu. Sedangkan kita kan tidak boleh ya. Tidak boleh memukul seorang muslim ya gitu. Kalau muslim saja dilarang dipukul ya apalagi orang lain yang tidak bersalah gitu ya gitu. Mau dia muslim atau tidak muslim juga ya gitu. Non muslim itulah gitu ya kalau dia tidak bersalah jangan kan gitu tidak boleh kan dipukulkan gitu nah itu ya harus diperhatikan ya apalagi wajah itu ya gitu nah termasuk juga menampar ya ini yang ketiga menampar wajah itu dilarang ya nggak boleh itu ya ini sudah diterangkan dan yang keempat
bagaimana perhatian Islam kepada manusia dan bahkan kepada hewan-hewan. Tidak ada suatu agama pun yang memberikan hak bagi makhluk hidup sebagaimana Islam. Bahkan Allah memasukkan seorang pelacur ke dalam surga karena apa? Karena memberi minum anjing yang kehausan. Masya Allah. Satu hadis lagi ya, masih senada ya, bagaimana menahan amarah ya. Wa anhu, hu berarti domirnya kemana? Abu Hurairah ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala ya Rasulullah ausini faqal la takdob farad dada miraron qala la takdob akhrajahu al-Bukhari. Ada seseorang yang mengatakan atau yang memerintahkan ya, atau meminta, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat ya. Ini meminta wasiat, meminta nasihat ya. Rasulullah bersabda, tahanlah amarahmu ya. Tahanlah amarahmu ya. Orang itu mengulangi permintaannya sekali lagi dan Rasulullah menjawab, tahanlah amarahmu. Riwayat Al-Bukhari. Jadi ini wasiat yang sangat ringkas, yang padat lah gitu ya. Padat bagaimana isinya ya. Karena yang namanya marah, ketika terlampiaskan ya kemarahan itu, maka berakibat ya bisa ya akibatnya kecil maupun akibatnya yang besar ya gitu. Hanya karena amarah hal yang kecil saja gitu ya, atau amarah yang apalagi hal yang besar ya gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ya ketika dikit-dikit marah, dikit-dikit hal yang kecil gitu ya, marah gitu ya gitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena ya apalagi hal yang kecil kan bisa diatasi sebenarnya kan dengan cara yang lain, kan tidak harus dengan amarah kan. Kecil ya dengan nasihat kan lebih baik, atau kan bicara dengan cara yang baik ya gitu. Berbicara berdua atau gimana lah gitu ya gitu. Jangan amarah itu dilampiaskan apalagi sampai di depan orang lain tuh ya gitu. Kade itunya eta. Ya. Atau ada hal sesuatu yang berbeda, jangan dilampiaskan langsung dengan amarah ya. Bicara dulu, tanyakan dulu gitu ya. Gitu. Jangan langsung berprasangka buruk. Nah, ini kan pelajaran yang sebelumnya ya. Ya itu hadis yang sebelumnya. Jangan langsung berprasangka buruk ya. Tanyakan dulu. Mungkin disitulah yang akan jadi nanti bisa ketarik solusinya. Disitulah nasihat kita yang akan sampai gitu. Hai Sasatik sudah ngamuk gitu ya, apalagi ya, atau marah gitu ya gitu. Nah, ini kadang orang yang dinasihatinya juga udah terluka duluan gitu. Jadi dia mau ngelawan juga nggak kuasa ya, nggak kuasa dia mau melawan kan gitu. Ya, ya memang nasihatnya, isi nasihatnya bagus ya. Tapi kalau dengan cara yang amarah, dengan terlampiaskan amarahnya itu,
ya gak akan masuk, malah jadi luka, ya, jadi luka buat orang yang dinasihati, bukan jadi obat. Ya, bukan jadi obat, malah jadi luka. Jadi kalau kita mau menasehati dengan cara yang baik, ya gitu, dengan kelembutan, cobalah ajak bicara berdua bagaimana gitu ya, terus terang gitu ya. Ini kan lebih enak gitu ya gitu. Jangan langsung gitu ya, celetuk gitu ya, ceplas ceplos. Nah ini ya gitu, orang yang mendengarnya juga ada sekumaha gitu ya. Nah, gitu. Dan dia juga ingin melawan juga tidak kuasa gitu ya gitu. Dan dia tahu ini yang dinasihati ya, dia tahu salah gitu, dia tahu itu salah atau kurang itulah, kurang tepat lah gitu ya. Tapi dah emang dengan cara yang seperti itu ya dia udah terluka duluan gitu ya gitu, udah kena mental duluan gitu ya, kena sakit gitu ya gitu. Sakit dia mentalnya karena ya dengan cara seperti itu ya gitu. Nah itu. Makanya di sini perlu keteladanan gitu ya gitu. Ketika kita memberikan nasihat ya, hampir setengah jam ya. Nah, kita baca pelajaran dari hadis, yaitu diantaranya berusaha untuk memadamkan kemarahan saat amarah sedang menyala-nyala ya. Itu. Kondisi marah tidak boleh didiamkan. Ayo, terus di meledak-meledak gitu ya gitu. Jangan tuh ya. Apalagi sampai melakukan tindakan yang membuat kemarahan semakin besar. Seperti ya misalnya dia terus berbicara dan terus berbicara nanti terus beki gitu ya. Sampai ke 5 menit 10 menit ya cukup ya gitu memarahi teh. Oh, masyaallah luar biasanya. Nah itu. Yang kedua, hindari sebisa mungkin sebab yang dapat membangkitkan amarah itu ya. Karena amarah kan pintu masuknya banyaknya keburukan ya. Yaitu kan dari setan kan amarah itu ya gitu. Siapa yang ingin selamat dari keburukan di hidupnya, hendaklah ia menjauhkan dirinya dari amarah. Kata Syekh Al-Fauzan Hafizahullah menasihatkan, jika orang sudah marah maka ia bisa melakukan banyak tindakan. Misalnya ya, tindakan yang buruk ini ya, membunuh atau memukul, menceraikan istrinya gitunya, cananan ceraikan gitunya. Atau ya dengan cara yang ya dia itu sebenarnya tidak niat menceraikan, tapi dengan cara ya terus pindahlah ke orang tua kamu, nah misalnya gitu. Atau misalnya kalau sudah tidak sabar dengan saya, sudahlah ke sana, bawa anak, nah gitu. Jadi ya itu dengan cara seperti itu kan ya termasuk juga itu ya. Itu bisa terlampiaskan ketika marah gitu ya gitu. Segitu ya gitu ya. Harus hati-hati ya gitu. Atau mencela, mencaci maki gitu ya. Atau berkata-kata kasar ya. Jadi amarah mengumpulkan banyak kejelekan. Saat seseorang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ia pun terselamatkan dari banyak efek buruk. Gitu. Sehingga pesan Nabi ialah pesan yang singkat tapi lengkap ya, gitu.
Dan kunci kebaikan itu ya, diantaranya adalah dengan tidak terpancingnya amarah, ya gitu. Jadi ketika seseorang menahan amarahnya, maka itu kunci kebaikan-kebaikannya. Maka orang itu jadi betah, jadi enak, jadi adem ketika memang ya dia bukan orang yang pemarah gitu ya gitu. Ya kalaupun marah sekali aja gitu lah gitu ya. Ya, tahun dua kali, kemudian dia 3 kali gitunya. Sesekali ya gitu ya. Itu mah kan terkadang ya sesekalinya emang sulit ya. Ya, tapi kalau sudah biasa kita melembutkan hati kita, ya terkadang kita mau berpikir 1000 kali untuk marah gitu ya, sehingga ya tidak jadi marah gitu ya gitu. Kalaupun sudah terluapkan amarah, kita seketika untuk berhenti gitu ya gitu. Nah, gitu. Seperti itu ya gitu. Insya Allah. Nah, itu saja dahulu mungkin pelajaran hadis pada hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya kalau misalnya tempatnya belum sempat di yang biasa ya di masjid kan itu ya insya Allah lebih adem. Saya kuota alhamdulillah banyak sebenarnya Pak, kuota ya. Saya dapat ini bonus kuota dari jamaah gitu ya. Dan baru kepakainya juga itu kan 10 giga lebih kan, padahal ada sisa 40 giga, itu 40 gigaan. Baru kepakai 10 giga gitu ya gitu. Karena emang banyak wifi kan di sekitar rumah juga gitu. Jadi santai gitulah sekarang mah kalau mau di masjid ya alhamdulillah gitu saya benar-benar ya bisa lah gitu ya gitu. Karena kan kuota sudah ini ya gitu. Ya, tapi insya Allah nggak terlalu jauh kalau saya lewat sini Pak, lewat nggak ini kan sebelum jembatan kan ada itu ada ini ada jalannya gitu, walaupun ya masih ada solasinya gitu ya gitu. Tapi insya Allah lah kan tidak dilarang ya buat penyeberang jalan banyak santai gitu lah. Oke, Bro Fik buat Ifatu Filah khususnya juga buat DKM ya. Juga buat yang lainnya barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan juga melapangkan setiap urusan kita, dimudahkan di setiap perkara ya. Mungkin itu saja dahulu. Wallahu minkum. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah rabbana atina wa qina ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.